Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting terutama bagi kamu yang baru memulai perjalanan investasi. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula. Tidak ada yang suka membuat kesalahan, apalagi jika itu menyangkut uang yang sudah susah payah kamu kumpulkan. Namun, kenyataannya banyak pemula yang terjebak dalam kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Video ini akan memberikan panduan lengkap tentang kesalahan-kesalahan tersebut dan bagaimana cara menghindarinya. Sehingga kamu bisa belajar menjadi investor yang lebih cerdas, bijak, dan sukses dalam jangka panjang. Mari kita mulai. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh investor pemula adalah tidak melakukan riset sendiri. Mungkin kamu pernah dengar cerita teman kamu yang sukses berkat investasi di saham tertentu, atau melihat influencer di media sosial yang mempromosikan aset kripto yang sedang naik daun. Tanpa pikir panjang, kamu juga ikut jejak mereka, hanya karena takut ketinggalan. Ini disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Namun, mengikuti tren tanpa memahami apa yang sebenarnya kamu investasikan adalah langkah yang sangat berisiko. Pasar bisa berubah dengan cepat, dan apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu berhasil untuk kamu. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu melakukan riset sendiri. Pelajari dasar-dasar investasi yang kamu minati, pahami risikonya yang terkait, dan tentukan apakah investasi tersebut sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kamu. Selain itu, jangan hanya mengandalkan informasi dari sumber yang belum terverifikasi. Baca laporan keuangan perusahaan, analisis pasar, dan berita ekonomi dari sumber yang kredibel. Jangan ragu untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk buku, kursus online, atau bahkan berbicara dengan financial advisor yang terpercaya. Dengan pemahaman yang mendalam, kamu bisa membuat keputusan investasi yang lebih baik dan menghindari jebakan investasi yang berisiko tinggi. Kesalahan kedua adalah mengabaikan diversifikasi. Salah satu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan oleh pemula adalah menaruh semua uang mereka pada satu investasi, seperti hanya membeli saham dari satu perusahaan atau seluruh modal diinvestasikan dalam aset kripto. Memang, dengan investasi tunggal bisa memberikan keuntungan yang besar jika berhasil, tapi bagaimana jika gagal? Diversifikasi adalah kunci untuk melindungi portofolio kamu dari fluktuasi pasar. Bayangkan jika satu sektor atau satu aset mengalami penurunan drastis, investasi kamu yang lain bisa menjadi penyelamat. Diversifikasi juga tidak hanya berarti membeli berbagai jenis saham, tapi juga menyebar investasi ke berbagai jenis kelas aset, seperti obligasi, properti, komoditi, atau bahkan pasar internasional. Selain itu, diversifikasi juga bisa dilakukan dalam hal waktu. Ini dikenal dengan istilah dollar cost averaging, di mana kamu berinvestasi secara rutin dalam jumlah yang sama pada interval waktu tertentu, tanpa peduli apakah pasar sedang naik atau turun. Strategi ini membantu mengurangi risiko membeli di puncak harga dan rata-rata biaya investasi kamu akan menjadi lebih stabil. Kesalahan ketiga adalah membiarkan emosi menguasai keputusan investasi. Ini adalah kesalahan klasik yang sering dilakukan oleh investor pemula, terutama ketika pasar sedang volatil. Harga saham naik, euforia bisa membuat kamu terburu-buru membeli dalam jumlah yang banyak tanpa pertimbangan yang matang. Sebaliknya, saat harga turun, ketakutan bisa membuat kamu menjual dengan harga yang rendah yang justru mengunci kerugian. Investasi bukanlah permainan yang bisa dimenangkan dengan mengikuti perasaan. Pasar saham dan aset lainnya sangat fluktuatif dan membuat keputusan berdasarkan emosi seringkali berujung pada penyesalan. Alih-alih bereaksi terhadap setiap naik turunnya harga, cobalah untuk tetap tenang dan disiplin pada strategi investasi yang sudah kamu rencanakan. Jika kamu sudah melakukan riset dan yakin dengan investasi yang kamu pilih, tidak perlu panik saat pasar sedang turun. Sebaliknya, gunakan penurunan pasar sebagai kesempatan untuk membeli aset berkualitas dengan harga yang lebih murah. Penting juga untuk tidak terjebak dalam perangkap market timing, yaitu mencoba menebak kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Ini adalah strategi yang sangat sulit, bahkan investor profesional pun belum tentu bisa, dan seringkali berujung pada kegagalan. Fokuslah pada jangka panjang dan biarkan waktu bekerja untuk kamu. Kesalahan keempat yang harus dihindari adalah tidak menetapkan tujuan investasi yang jelas. Banyak investor pemula terjun ke dunia investasi tanpa mengetahui apa yang ingin mereka capai. Tanpa tujuan yang jelas, kamu bisa mudah tergoda untuk mengikuti tren pasar atau mengambil risiko yang sebenarnya nggak perlu. Sebelum mulai investasi, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan utama dari investasi ini? Apakah kamu ingin menabung untuk membeli rumah,
membiayai pendidikan anak, mempersiapkan pensiun, atau sekedar menumbuhkan kekayaan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kamu bisa memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya, jika tujuan kamu adalah untuk pensiun, investasi jangka panjang seperti saham atau properti mungkin lebih cocok. Sebaliknya, jika kamu menabung untuk kebutuhan jangka pendek, instrumen yang lebih liquid seperti obligasi atau reksadana pasar uang bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Selain itu, menetapkan tujuan juga membantu kamu untuk tetap fokus dan disiplin, terutama saat pasar sedang bergejolak. Ketika kamu tahu apa yang kamu ingin capai, kamu tidak akan mudah tergoda untuk menjual investasi hanya karena pasar sedang turun, atau membeli aset yang sedang hype tanpa alasan yang jelas. Tetaplah berpegang pada rencana yang sudah kamu buat dan evaluasi secara berkala apakah kamu masih berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Kesalahan kelima yang sering dilupakan oleh investor pemula adalah mengabaikan biaya dan pajak yang terkait dengan investasi. Banyak pemula yang hanya fokus pada potensi keuntungan tanpa memperhitungkan biaya transaksi, manajemen, atau pajak yang bisa menggerus imbal hasil investasi mereka. Setiap kali kamu membeli atau menjual aset, seperti saham atau reksadana, kamu mungkin dikenakan biaya transaksi. Jika kamu sering melakukan trading, biaya-biaya ini bisa bertambah banyak dan mengurangi keuntungan yang kamu dapatkan. Oleh karena itu, penting untuk memilih platform investasi dengan biaya yang rendah dan melakukan trading hanya ketika memang diperlukan. Selain itu, kamu juga harus memperhitungkan pajak yang harus kamu bayar atas keuntungan investasi. Di beberapa negara, capital gain tax dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset, seperti saham atau properti. Memahami peraturan pajak di negara kamu dan memasukkannya dalam perhitungan investasi bisa membantu kamu menghindari kejutan yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Untuk meminimalkan dampak biaya dan pajak, pertimbangkan untuk menggunakan strategi investasi jangka panjang. Dengan membeli dan memegang aset untuk jangka yang lebih lama, kamu bisa mengurangi frekuensi trading atau mengoptimalkan keuntungan setelah biaya dan pajak. Kesalahan keenam yang sering dilakukan oleh pemula adalah kurangnya diversifikasi dalam mencari sumber informasi. Banyak orang yang hanya bergantung pada sumber berita, satu influencer, atau satu platform investasi untuk mengambil keputusan. Ini sangat berbahaya karena kamu bisa terjebak dalam bias informasi atau bahkan mendapatkan saran yang tidak tepat. Cobalah untuk memperluas sumber informasi kamu. Baca buku dari berbagai penulis, ikuti berita dari beberapa media yang berbeda, dan dengarkan berbagai pendapat dari ahli keuangan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan melakukan ini, kamu bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan membuat keputusan investasi lebih informasional dan berimbang. Ingat juga untuk selalu skeptis dan melakukan cross-check terhadap informasi yang kamu terima. Jangan langsung percaya pada satu opini atau analisis, tapi coba cari pendapat kedua atau ketiga untuk memastikan bahwa kamu membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah tidak meninjau dan menyesuaikan portofolio secara berkala. Banyak investor pemula yang berpikir bahwa setelah mereka membeli aset, tugas mereka selesai. Padahal pasar terus berubah, dan portofolio kamu mungkin memerlukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan tujuan investasi kamu. Peninjauan berkala terhadap portofolio penting untuk memastikan bahwa alokasi aset kamu masih sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kamu. Misalnya, jika salah satu saham dalam portofolio kamu telah naik secara signifikan, mungkin saatnya untuk menjual sebagian dan mendiversifikasikan kembali ke aset yang lain dengan lebih seimbang. Atau, jika kondisi ekonomi berubah, kamu mungkin perlu menambah atau mengurangi exposure ke sektor tertentu. Meninjau portofolio secara berkala juga membantu kamu untuk melakukan rebalancing. Ini adalah proses di mana kamu mengembalikan alokasi aset ke proporsi yang awalnya telah ditetapkan. Misalnya 60% saham, 40% obligasi. Rebalancing membantu menjaga risiko tetap terkendali dan memastikan bahwa portofolio kamu tetap sejalan dengan rencana investasi jangka panjang. Sebagai penutup, investasi adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan pembelajaran. Kesalahan adalah bagian dari proses, tapi yang penting adalah bagaimana kamu belajar dan tumbuh dari kesalahan tersebut. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan umum yang telah kita bahas, kamu bisa menjadi investor yang lebih bijak, disiplin, dan sukses dalam mencapai tujuan keuangan kamu.
Ingatlah untuk selalu melakukan riset sendiri, diversifikasi portofolio, menjaga emosi, menetapkan tujuan yang jelas, memperhitungkan biaya dan pajak, memperluas sumber informasi, dan meninjau portofolio secara berkala. Dengan strategi ini, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan memaksimalkan potensi keuangan investasi kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.